Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini saya ada di Jalan Bubutan. Ini saya mau ke makam Dr. Sutomo, yaitu pendiri organisasi pertama yang bernama Budi Utomo. Oke, ini ya, ini adalah makamnya dan museumnya. Ini adalah patung Dr. Sutomo. Bisa dilihat ya. Ini tempatnya ada di Gedung Nasional Indonesia Surabaya di Jalan Bubutan. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam di Museum Dr. Sutomo Surabaya. Ini adalah gedung biografinya ya. Ini bisa dibaca. Dan ini plakat anugerah. Ini jendelanya masih klasik. Oke, kita masuk. Nah, ini ada mas penjaganya. Dengan mas apa? Agatha. Oh, Agatha. Ya, ini penjaga museum ya. Jadi di sini nanti kita dipandu tentang apa ini mas? Biografi ya. Biografinya Dr. Sutomo. Oke, bisa dimulai mas? Iya, monggo. Ya. Dari mana dulu? Kalau yang di sini ini histori berdirinya Gedung Nasional Indonesia atau Pendopo GNI mulai dibangun oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawannya waktu beliau ada di organisasi Indisi Study Club di Surabaya. Oh iya. Nah, jadi di sini ceritakan mulai dari dana pengumpulannya dari mana aja, lalu Ya. ada beberapa tokoh-tokoh yang juga berjasa atas berdirinya Pendopo GNI termasuk Cak Durasim. Oh, Cak Durasim, Ya. seniman Jawa Timur ya. Ya, itu. Ludruk, betul. Nah, Oke. di dalam dulu. Ke dalam. Ini mulai dari sini. Jadi ini menceritakan waktu Dr. Sutomo dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1888. Jadi beliau ini merupakan anak pertama dari 7 bersaudara kelahiran Nganjuk, Jawa Timur. Ya. Jadi lahirnya di Nganjuk, meninggalnya di sini mas. Ya, jadi memang kelahiran asli Nganjuk, Ya. cuman banyak berorganisasi di Surabaya. Oh gitu. Oke. Nah, ini kanan kiri menceritakan tentang biografi singkat Dr. Sutomo mulai dilahirkan sampai sekolah dasar. Nah, yang biografi kedua ini Oke. bisa kita mulai waktu Dr. Sutomo bersekolah kedokteran di Sofia. Sofia ini lokasinya ada di Batavia, Jakarta. Ya. Beliau di sini menempuh pendidikan kurang lebih 8 tahun sampai lulus, akhirnya menyandang status dokter umum dan ditugaskan di beberapa kota yang ada di Indonesia, termasuk Malang, Ya. Lubuk Pakam, dan juga beberapa kota lainnya, Blora, Jawa Tengah juga pernah. Gitu. Dan di sini Oke. ini waktu Dr. Sutomo menikah ya, dengan istrinya. Dari istrinya ini bernama Everdina Bruri. Oh. Beliau bertemu dengan istrinya waktu bertugas di Blora, Jawa Tengah. Jadi di sana waktu itu Dr. Sutomo jadi dokter dan istrinya ini backgroundnya sebagai perawat. Ketemunya di Blora, Jawa Tengah dan menikah di tahun 1917. Orang Belanda ya mas. Iya, rekan Belanda. Orang Belanda. Oke. Terus ini ada salah satu koleksi ya. Ini koleksi peta Pulau Jawa.
Ada Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini masih dengan ejaan lama. Oh iya. This Ocean. Bisa dilihat ya. Setelah lulus dari Sofia, Dr. Sutomo dapat beasiswa ke Belanda dan juga ke Jerman, tepatnya di Amsterdam dan juga di Hamburg ya. Itu untuk mengambil jurusan spesialis kulit dan kelamin. Jadi sekembali dari Belanda dan Jerman, Dr. Sutomo ditugaskan di Rumah Sakit Simpang yang sekarang bangunannya jadi Delta Plaza Surabaya. Itu nanti ada ceritanya di atas. Dan juga selain dari dokter di Simpang, Rumah Sakit Simpang, beliau juga mengajar dan dosen di UNER Kedokteran. Oh, di UNER. Ya, waktu itu namanya masih NIAS. Oh, NIAS. Dr. Sutomo tercatat sebagai dosen pribumi pertama di NIAS waktu itu. Ya. Berarti tahun berapa? 1923 ya? Iya, ini sepulang dari Belanda. Oh, sepulang dari Belanda. Oke. Ini ada sedikit narasi juga waktu istrinya meninggal di tahun 34 dan dimakamkan di makam Kembang Kuning Surabaya. Yang mana sih ini? Ini. Oh, ini. Makam Kembang Kuning, makam khusus orang Belanda. Ini. Jadi ceritanya istrinya ini sakit TBC. Ya. Dan sebelum meninggal itu disarankan sama dokternya agar tinggal di dataran tinggi dengan udara yang sejuk. Akhirnya sama dokter Sutomo dibuatkan salah satu tempat tinggal di Celaket ya, Mojokerto. Oh ya. Sampai meninggal di sana dan akhirnya jenazahnya dibawa ke Surabaya dan dimakamkan di Kembang Kuning. Untuk rumahnya yang di Celaket masih ada kira-kira? Karena dokter Sutomo ini nggak punya keturunan, menikah satu kali dengan Eva Dina, tidak punya keturunan. Akhirnya sebelum dokter Sutomo meninggal, sesuai wasiatnya semua asetnya beliau disumbangkan untuk organisasinya. Waktu itu Parindra, Partai Indonesia Raya. Karena kan waktu itu Indonesia belum merdeka, jadi semua asetnya disumbangkan untuk melanjutkan perjuangan beliau. Jadi seperti itu ya. Oke. Sekarang kita geser lagi ke lantai 2. Oke, kita ke lantai 2. Ada beberapa kursi juga di lantai 2. Oh, ini ada tangganya. Jadi sekedar informasi bahwa bangunan ini dibangun pada tahun 1930. BNI termasuk yang di depan tadi pendopo dan juga diapit sama 2 pavilion ini 1930 sampai sekarang masih terjaga dan sudah masuk jadi cagar budaya. Jadi semua yang ada di sini kalau ada kerusakan tidak boleh merubah bentuk aslinya, hanya boleh diperbaiki aja. Oh gitu. Berarti ini asli ya bentuknya seperti ini. Lantai, atap dan lain-lain masih asli. Ini peralatan dokternya ya? Iya, jadi ini ruang kerja replika sesuai dengan foto Dr. Sutomo waktu tugas di Rumah Sakit Simpang. Nah, ini disesuaikan dengan foto ini. Oh, seperti ini ternyata ya. Dr. Sutomo. Karena beliau ini dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi koleksi-koleksi di sini berkaitan dengan penyakit kulit dan penyakit kelamin. Gitu. Seperti ada mikroskop, ada terlogam, ada tas kerja asli milik Dr. Sutomo juga, dan juga salah satu buku karangan Dr. Sutomo tentang penyakit lepra dengan bahasa Belanda. Ya, bisa dilihat ya, masih bahasa Belanda ini. Oke. Nah, kalau ini sama dengan di bawah tadi, cuma lebih mendetail lagi tentang riwayat hidupnya istrinya waktu sakit dibawa ke Celaket dan juga sampai meninggal akhirnya dimakamkan di makam Kembang Kuning tahun 34. Oh gitu. Oke. Kalau ini narasi waktu pemakaman Dr. Sutomo. Jadi setelah 4 tahun istrinya meninggal, Dr. Sutomo tidak menikah lagi dan semua waktunya dihabiskan untuk melanjutkan perjuangan beliau. Sampai akhirnya di tahun 38 beliau mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dan dimakamkan di makam
yang ada di komplek GNI ini yang jadi sekarang Museum Dr. Sutomo ini. Nanti kita bisa lihat juga Ya. makamnya di belakang. Oke, seperti ini ya pemakamannya. Nah, ini foto-foto waktu beliau. Jadi waktu beliau ini tinggal di Surabaya itu alamatnya ada di Simpang Duku nomor 12. Oh, Cuman sekarang juga bangunannya sudah nggak ada sayangnya. Jadi ini dibawa jenazahnya diantar beribu-ribu masyarakat ya yang bukan cuma berasal dari Surabaya. Ya. Mengantarkan jenazah dari Simpang sampai ke Jalan Bubutan ini. Jadi ini masih terlihat kali mas ya yang di sekitar Simpang itu. Dari rumahnya, lalu juga ini kita lihat di pojokan Jalan Tunjungan itu. Oh ya. Yang depannya Hotel Mojopahit itu dulu kamar obat. Berarti ini wafatnya belum merdeka ya? Belum, makanya semua asetnya itu diserahkan ke organisasinya waktu itu. Iya. Untuk melanjutkan ke apa agar bisa nanti sampai tahun 45 merdeka. Ya. Nah, kalau ini ada dokumentasi Dr. Sutomo dan keluarganya. Jadi karena beliau nggak punya anak, jadi yang masih aktif dan sowan ke makam dan juga Museum Dr. Sutomo ini keluarga dari adik-adiknya. Gitu. Karena beliau 7 bersaudara, beliau anak pertama. Saudaranya bertempat tinggal di Surabaya atau? Ada yang di Surabaya, ada yang masih di Nganjuk, ada yang di Jakarta, ada yang juga di luar negeri juga banyak. Karena memang Dr. Sutomo kan keturunan Ningrat ya. Oh gitu. Iya. Nah ini kalau ini foto-foto waktu Dr. Sutomo menikah sampai beliau tinggal di Simpang Duku nomor 12, ini ada fotonya. Ini rumahnya ya? Rumahnya waktu di Simpang Duku Surabaya. Oke, terus kemana lagi? Kita ke zona kedua di Pendopo. Oh, ke Pendopo. Oke. Ke Pendopo itu ada apanya saja, Mas? Kalau Pendopo itu lebih menceritakan ke organisasinya. Jadi waktu beliau mendirikan Budi Utomo Ya. tanggal 20 Mei 1908 dan yang sampai sekarang tanggal 20 Mei itu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, betul. Karena itu adalah tanggal berdirinya Budi Utomo Ya. yang dianggap sebagai pelopor berdirinya organisasi-organisasi yang lain. Oh iya. Organisasi pergerakan pertama ya, Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Ini Mas juga ada salah satu majalah. Ya. Ini majalah penyebar semangat, majalah dengan bahasa Jawa. Ini dulu penggagasnya Dr. Sutomo. Dan sampai sekarang masih produksi. Ya. Tempatnya ada di sebelahnya Pendopo GNI. Oh gitu. Nah, jadi ini kan dulu masih jaya-jayanya Ya. itu sampai ekspor ke Suriname. Oh. Karena di sana kan banyak orang Jawa. Ya betul. Karena sudah biaya transport sebelum Krismon itu sudah nggak sesuai, akhirnya cuma ada di sekitaran Pulau Jawa aja, lebih banyak ke Jawa Tengah kayak di Semarang, Solo dan Jogja. Ya. Nah ini mereka sekarang ini kan susah dipromosinya, Ya. makanya bisa bantu promosi untuk mungkin ada dari keluarga atau dari teman-temannya yang pengen tahu seperti apa majalahnya, bisa langsung telepon ke CP-nya nanti ya. Oh gitu. Ini yang unik majalahnya dengan bahasa Jawa. Oh iya. Nah, jadi kenapa dengan bahasa Jawa? Waktu itu karena memang di zaman itu warga itu atau masyarakat lebih mengenal bahasa Jawa Ya. daripada bahasa Indonesia. Dan yang kedua untuk mengelabui pihak Belanda. Ya. Karena nggak bisa bahasa Jawa ya. Ini monggo dibawa. Oh iya. Buat kenang-kenangan juga. Terima kita kasih. bantu promosi. Ya. Oke, ini ya bisa ke sini kalau yang ingin majalah penyebar semangat ini. Ini gratis Mas ya? Ini kalau langganan berbayar. Oh, langganan Untuk masnya berbayar. gratis, cuma untuk bantu-bantu promosi juga. Oh gitu. Oke. Oh ini ya Terbitnya harganya. 1 minggu 1 kali Mas. 1 minggu 1 kali. Oke. Oke, kita simpan dulu ya.
ini pendoponya. Ya, untuk koleksi di sini ada gambaran meja perundingan. Ini gambarannya waktu itu di tahun 30-an digunakan untuk Dr. Stomo dan organisasinya Ya. mengadakan rapat-rapat organisasi. Dan ini juga ada salah satu koleksi mesin stensil. Ini mesin cetak pertama untuk majalah penyebar semangat. Kurang lebihnya seperti ini. Ya. Lihat. Nah, dan untuk narasinya dimulai dari tahun 1908. Ini waktu Dr. Stomo masih sekolah di Sofia. Dan beliau dengan teman-temannya mendirikan organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei yang saya ceritakan di awal tadi. Ya. Ini ada narasi dan foto-fotonya. Ini yang palingnya berada. Ini lambangnya ya. Lalu ini waktu Kongres Indonesia Raya pertama, Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Ini anggotanya ya. Iya. Jadi rata-rata anggotanya waktu itu siswa dari Sofia di usia kurang dari 20 tahunan. Masih pemuda. Di usia yang masih sangat muda sudah berpikir jauh ke depan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, ini waktu sekolah dapat beasiswa di Belanda. Itu beliau di sana juga tercatat sebagai ketua di Perhimpunan Indonesia. Jadi di sana juga ada organisasi. Di sana ya. Itu rata-rata anggotanya adalah orang-orang pribumi yang dapat beasiswa ke sana. Nah, ini. Ya. Oke. Jadi kesempatan untuk dapat beasiswa di sana itu bukan cuma untuk digunakan Dr. Stomo belajar saja. Ya. Jadi digunakan untuk beliau biar lebih dekat dengan istrinya di sana. Keluarga istrinya kan banyak di sana. Ya. Sampai tahun 23 kembali lagi di sini. Itu termasuk membangun jaringan juga ya di luar negeri. Jadi bukan cuma di Indonesia saja, tapi ternyata di luar negeri pun banyak beliau mengumpulkan mahasiswa dan pelajar di sana yang asli orang pribumi, diajak untuk berorganisasi, gimana caranya untuk memerdekakan Indonesia. Oke. Ada salah satu foto gedung yang sekarang jadi kantornya majalah penyebar semangat. Dulunya seperti ini di tahun 26. Lalu yang di sini ini narasi dan foto waktu pendirian gedung GNI atau Gedung Nasional Indonesia, yang dulu awalnya diceritakan bahwa dana awalnya itu dari panitia atau anggota Indonesian Study Club sendiri, termasuk Dr. Stomo. Karena dananya kurang, akhirnya banyak masyarakat berbondong-bondong membantu, bukan cuma dari harta saja, bukan cuma dari uang saja, tapi juga membantu seadanya seperti tenaga, terus batu bata, pasir dan lain-lain untuk membangun pendopo GNI ini. Dan juga tidak lepas dari jasanya Dr. Cak Durasim. Oh, Cak Durasim. Salah satu pasar derma pertunjukan di Keranggan itu sukses besar. Ya. Dan dananya semua disumbangkan untuk pembangunan pendopo GNI. Oh, gitu. Oke. Nah, termasuk ini juga, ini gambaran waktu itu awal seperti apa pendopo GNI, belum ada pembatas, belum ada pagar. Dan ini yang tadi jadi Bank Indonesia, yang sekarang jadi Majalah Semangat. Oh, di situ ya. Bangunan ini ya. Yang jadi museum di sebelah sana tidak kelihatan. Jadi dibangun tahun 30 dan baru bisa digunakan tahun 32. Tepatnya pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari itu mengadakan Kongres Indonesia Raya pertama di sini, dan dihadiri oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Gitu. Oke.
pendirian majalah penyebar semangat yang saya ceritakan tadi. Oh iya. Di tahun 33 maksud saya. Dulu penggagasnya Dr. Stomo. Ya. Jadi ini adalah salah satu budaya yang masih kita punya, yang ada di Surabaya, yang masih tertinggal ini. Kalau dulu kan masih ada Joyoboyo, Ya. dan ada juga majalah-majalah bahasa Jawa lainnya. Jadi seperti ini ya. Awal-awalnya menyebar semangat. Oke, kita lanjut. Ini juga ada tokoh-tokoh di masa pergerakan, ada salah satu anggota Tiga Serangkai, Oh iya. Cipto Mangunkusumo, ada juga pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, Bos Cokro Aminoto, dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ini gurunya ya? Iya, kalau Ya, ini betul, gurunya waktu ketemu di Stovia, Oh gitu. sampai mendirikan Budi Utomo tadi. Nah, ini organisasi terakhir beliau yaitu Parindra. Itu adalah gabungan dari beberapa organisasi termasuk ISC, PBI, Sarekat Islam, dan lain-lain. Berarti jadi satu ya? Jadi satu, difusikan jadi Partai Indonesia Raya. Oh gitu. Oke. Dan yang terakhir untuk menghormati jasa beliau, Ya. di tahun 80 foto beliau jadi foto di mata uang pecahan 1000 itu di tahun 1980. Mungkin kalau kita masih belum menangi Ya, di tahun belum itu. ada ya. Mungkin orang tua kita ya. Iya, mungkin orang tua kita masih ingat Nah, mata uang pecahan 1000 ini. Dr. Stomo. Oke. Dan terakhir kita ke zona 3, Ya. itu makam Dr. Stomo. Biasanya di sana kita bisa berziarah, Ya. kirim-kirim doa untuk undian beliau. Jadi dulu awalnya sebelum ada museum, Ya. beberapa pengunjung itu cuma bisa berziarah aja, tanpa Gitu. mengetahui lebih jauh siapa sih tokoh pergerakan nasional Indonesia itu. Ya. Dan mereka juga masih banyak yang bingung antara Dr. Stomo dan Bung Tomo. Oh iya. Karena Namanya sama. sama-sama dari Surabaya, Betul. sama-sama Sutomo. Nah, dengan adanya museum ini, jadi mereka lebih paham lagi. Ya, ya. Ternyata dua orang ini berbeda. Nah, Yang paling membedakan adalah generasinya, eranya. eranya. Dr. Sutomo sebelum kemerdekaan, Ya. kalau Bung Tomo setelah Setelah, kemerdekaan. Karena beliau adalah pemberi semangat orasi waktu di Perang 10 November Ya. untuk Bung Tomo. Dan itu beliau makamnya ada di Jalan Ngagel. Oh iya, kuburan Ngagel itu. Oh ini makamnya ya. Assalamualaikum. Nah, ini ada sedikit narasi Oh ini. untuk Dr. Stomo lahir dan wafatnya. Jadi Dr. Stomo ini meninggal di usia kurang dari 50 tahun. Gitu. Kena apa, penyakit atau gimana? Nah, jadi ceritanya waktu ditinggal istrinya meninggal tahun Ya. 34, kan beliau terlalu memforsir tenaganya Oh, karena gitu. sudah merasa sangat kehilangan istrinya. Ya. Jadi semua hari-harinya waktunya digunakan untuk berorganisasi. Sampai akhirnya beliau jadi sakit di tahun 38 itu menderita disentri dan kanker hati. Oh, Itu gitu. karena fisiknya drop Ya. sampai meninggal dan berwasiat bahwa nanti kalau meninggal ingin dimakamkan di komplek GNI. Tujuannya agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. Oh, Jadi beliau tidak ingin diistimewakan. Ya. Sampai sekarang makamnya masih terjaga. Ya, itu makamnya ya. Biasanya banyak ya yang ziarah ke sini. Banyak, apalagi momennya pas hari-hari pahlawan seperti 17 Agustus, 10 November, 20 Mei paling banyak. Ya. Karena memang hari kebangkitan nasional. Ya. Harinya Bapak Pergerakan. Gitu. Oke. Itu ini ya makamnya. Terus Jadi ini zona terakhir setelah kita ada di zona pertama tentang biografinya, ya zona kedua tentang organisasinya, zona ketiga ini tentang makamnya. makamnya Kita bisa ziarah bareng di sini. ya.
Nah, dan mungkin dari teman-teman ada yang mau berkunjung, silakan datang ke Jalan Bubutan nomor 85 sampai 87 Surabaya. Nah, itu. Nah, nanti kita bareng-bareng belajar sejarah, belajar untuk mengenal lebih jauh siapa sih tokoh pergerakan nasional kita. Ya, betul. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas ya untuk sama-sama. panduannya mengenai Museum Dr. Sutomo ini, agar generasi muda kan tahu sejarah bangsanya. Lebih mengenal Ya. tokoh-tokoh pahlawannya. Kalau katanya Presiden Soekarno jas merah kan Ya, itu benar. ya. Ya, oke. Oke, itu tadi panduan dari Mas Agatha yang menjaga Museum Dr. Sutomo ini. Untuk kunjungannya setiap hari Mas ya bisa ya? Setiap hari selain hari Senin. Senin kita libur. Senin libur. Mengikuti jadwal Museum Dunia. Jadi kan museum tutupnya hari Senin. Kalau hari Sabtu Minggu ya, kita buka karena memang lebih ramenya tuh di hari weekend. Ya ya. Berarti Senin tutup ya? Iya, jadi tiap hari buka selain Senin itu mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Bisa diakses dari tiketwisata.surabaya.go.id. Oh, itu. Bisa daftar di sini dulu. Oke. Itu ya syaratnya untuk masuk ke museumnya gratis. Cuman harus daftar dulu di Surabaya, tiketwisata surabaya.go.id. Ya, oke. Itu ya museumnya gratis loh. Masa nggak mau ke sini? Biar tahu sejarah bangsanya. Oke, sampai di sini dulu ya untuk kita review Museum Dr. Sutomo ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan catatan Sang Pengelana yang memberikan informasi tentang tempat-tempat unik dan asik untuk dikunjungi dan dijelajahi. Dan oh iya Mas, minta bantuannya Mas untuk subscribe, like, comment, dan share. Bisa nanti apa channelnya? Catatan Sang Pengelana. Catatan Sang Pengelana. Ya. Untuk bantu subscribe, like, comment, dan share. Siap. Oke, terima kasih Mas ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.